tidak bisa diganggu gugat karena sudah dipertimbangkan hal-hal subjektif dan objektif. Ya memang lebih bagus ya segeralah disidangkan sehingga mendapatkan suatu kepastian hukum bersalah atau tidak bersalah gitu. Oke, Bu, itu kan juga pernah melakukan niki ya saat kasusnya dulu sejauh mana Bu prosesnya? Apa udah sebetulnya dari Desember 2019 kan sudah SPDP ya, harusnya sudah bisa ditetapkan tersangka. Tapi kan semua juga udah tahu kasus-kasus yang melaporkan dia semuanya mandek. Ya. Nah sekarang apa? Ini kan udah awal yang bagus Bu, akan ikut mengawal niki Bu? Untuk apa? Atas laporan Ibu sendiri maksudnya? Nggak perlu, saya masih ada kasus lain yang banyak. Juragan 99, kemudian kasusnya Isa pemukulan, ya kan? Itu juga lagi kita proses karena sudah mohon perlindungan hukum kepada Propam, juga kepada Provos dan kepada Bapak Kapolres Jakarta Selatan, apakah untuk dipus segera selesai dan bisa disidangkan pasal 55-nya 55 KUHP itu mungkin tersangkanya lebih banyak. Dan kemudian kita menunggu juga kasus Mahkamah Agung, jika udah turun nanti Isa Sega juga akan melaporkan tentang sumpah palsu dan laporan palsu. Jadi lebih bagus perkara itu kita tekuni untuk diproses daripada kasus ITE. Kalau itu kan memang penganiayaan benar ya, sampai Isa Sega ini babak belur ya, pendarahan terus. Tapi ini sebagai jawaban juga nggak sih, Ibu kan waktu itu pernah dengan Niki ini berseteru, tapi kan mandek. Ini sebagai jawaban nggak sih, kan ini kan sekarang si Niki jadi tersangka. Bukan jawaban, itu Allah punya tangan, sudah turun tangan ya. Siapapun manusia itu nggak bisa melawan dari apa yang telah digariskan oleh Allah. Karena itu kita sebagai manusia tentunya harus terus mendekatkan diri kepada Allah untuk supaya dilindungi, dan kita tidak boleh menyakiti atau menzolimi orang lain. Bu, tapi sebenarnya sama Indra Tarigan nggak Bu untuk menjadikan Niki tersangka? Apa? Mau berkolaborasi nggak sih Bu sama Indra untuk menjadikan Niki tersangka? Masing-masing urusan apa, saya aja udah dilupain aja kasusnya saya. Ya kan, karena Tuhan punya cara sendiri untuk melakukan suatu penegakan kebenaran dan keadilan. Atau ini menjadi karmanya Niki juga nggak sih? Ya, kalau kita di agama Islam ya kayaknya tidak mengenal karma, tetapi kita mengenal siapa yang melakukan perbuatan dan dia harus menanggung bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Bu, sempat tanya nggak sih Bu, kenapa mandet itu dengan pihak kepolisian gitu? Saya nggak pernah itu, karena saya percaya dengan keadilan dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi saya nggak perlu tanya-tanya. Kalau memang itu harus jalan enggak, berarti Allah nggak ridho, gitu aja. Masih menyimpan dendam nggak sih sama Niki? Aduh, nggak perlu bagi saya, karena dia tidak akan, kalau memang itu karakternya, dia tidak akan insaf atau menyadari bahwa dia salah. Ya, itu tadi. Jadi nggak perlu kita menghakimi bahwa dia salah atau tidak salah. Nanti biar aja hakim yang benar yang menghakimi. Tapi Ibu sebagai praktisi hukum melihat kasusnya sendiri seperti apa sih Bu, kasusnya antara Niki dan Dito ini Bu? Iya kan, kalau itu kan dari penyidikan, kemudian kejaksaan, ya kan, tinggal di persidangan aja untuk penentuan jalannya persidangan. Karena saya hanya melihat bagaimana dia melakukan video yang mengata-ngatai Dito. Saya nggak kenal juga sama Dito, dan itu kan nggak benar. Dia juga nggak kenal, dan itu bukan urusan dia.
orang yang pengusaha, bisnismen, kalau dibilang penipu kan orang jadi akhirnya bisnisnya hancur. Tentunya dia dan itu diatur oleh undang-undang bahwa kita tidak boleh semenang-menang terhadap orang lain dan sengaja untuk menghancurkan orang lain gitu. Tapi kan ini kan selalu ya, Niki tuh selalu bermasalah dengan hal-hal yang seperti ini nih Bu. Malah bisa dibilang banyak netizen yang bilang ini public enemy si Niki nih. Nah, menurut Mbak Elsa seperti apa? Dia malah bangga kok setelah menghajar saya, dia bangga dan mengucapkan terima kasih kepada saya bahwa dia semenjak berseteru bukan berseteru, saya nggak pernah berseteru karena saya nggak ada urusan sama dia. Semenjak dia menghajar saya, menyerang saya dengan gagah berani, dia tiap hari dapat uang 2 miliar. Itu ada beritanya, mau saya bacain. Jadi dia pansos gitu ya Bu? Nggak tahu lah istilahnya, saya itu kan istilah orang berumur nggak ngerti. Jadi saya baca sendiri. Terima kasih ya Bu Elsa udah ngasih saya tiap hari 2M dan bangga. Jadi kalau saya sakit hati atau saya dendam, rugi sendiri, orang dia happy kok. Beri aja kebahagiaan dia. Sampai kapan kebahagiaan itu akan berlangsung? Kan semuanya ada akhirnya. Pesta itu ada akhirnya. Gitu. Bu, Emang dengan caranya dia kayak gini emang selalu bisa menghasilkan cuan ya Bu ya? Ya, tapi kan belum tentu juga. Semuanya ada akhirnya, saya bilang. Oke, Bu Bukan mau sempat traktir sesama rutan katanya Bu, itu pencitraan nggak sih Bu? bisa Menurut Ibu. Oh, ya itu memang mesti sedekah dia. Kan dia dapat 2M, nggak ada artinya 10 juta itu. Bu, tapi emang segampang itu ya untuk di rutan mengirimkan pakaian, makanan gitu. Bisa itu sih. Maksudnya nggak ada aturan gitu, maksudnya berapa harusnya dikirim dalam gitu. Kalau uang cash mungkin itu, kalau makanan mungkin untuk dibagi-bagi juga nggak ada masalah. Nggak ada sih. masalah. Anggap aja sedekah dari 2M 10 juta for nothing itu. Iya betul. Dari Orang Bu, kaya raya, orang hebat gitu kan. Terima kasih. Bukan yang mau bertanya Bu, Apa? tadi tanggapan soal Niki penangguhan ditolak.